Om Swastiastu. Halo adik-adik tercinta, sahabat pendidikan, bagaimana kabar? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Kembali bersama Kak Arta dalam video pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, kita masih belajar matematika dan akan membahas mengenai bilangan prima dan faktorisasi prima. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Sahabat pendidikan, adik-adik tercinta, yang pertama kita akan membahas mengenai bilangan prima. Mungkin adik-adik sudah pernah mengenal atau mendengar orang menyampaikan bilangan prima. Apa sih itu bilangan prima? Bilangan prima itu merupakan bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Maksudnya, bilangan prima itu hanya habis dibagi oleh dua bilangan adik-adik ya, yaitu bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Untuk lebih memahami mengenai bilangan prima, mari kita perhatikan bilangan berikut. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Nah, di layar di sana sudah ada beberapa bilangan. Ada beberapa pertanyaan terkait bilangan tersebut. Apakah semua bilangan tersebut termasuk bilangan prima? Jika tidak, yang mana merupakan bilangan prima? Dan bagaimana menentukan bilangan prima? Adik-adik tercinta, sahabat pendidikan, untuk memahami atau menjawab soal tersebut, kembali kita perhatikan di layar. Nah, coba diperhatikan ya mengenai faktor dari bilangan yang tadi tampil. 1 faktornya adalah 1, karena 1 itu hanya bisa atau habis dibagi oleh 1. 2 itu faktornya adalah 1 dan 2. Karena 2 itu hanya habis dibagi oleh 1 dan 2. Demikian juga 3 adik-adik ya, faktornya adalah 1 dan 3. 4 faktornya adalah 1, 2, dan 4. Karena 4 itu habis dibagi oleh 1, 2, dan 4. Selanjutnya ada 5, faktornya adalah 1 dan 5. Dan 6 ada faktornya adalah 1, 2, 3, dan 6. Karena 6 itu bisa habis dibagi oleh bilangan 1, 2, 3, dan 6. Sehingga faktornya adalah 1, 2, 3, dan 6. Adik-adik, sahabat pendidikan, selanjutnya kita lihat faktor dari 7. Ada 1 dan 7. Kemudian faktor dari 8 ada 1, 2, 4, dan 8. Karena 8 itu habis dibagi oleh 1, 2, 4, dan 8. Selanjutnya kita perhatikan faktor dari 9 dan 10. Nah, 9 itu faktornya adik-adik 1, 3, dan 9. Karena 9 habis dibagi oleh bilangan 1, 3, dan 9. Kemudian 10 faktornya adalah 1, 2, 5, dan 10. Karena 10 itu habis dibagi oleh bilangan 1, 2, 5, dan 10. Nah, adik-adik sahabat pendidikan, tadi sudah disampaikan bahwa bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, coba perhatikan adik-adik, bilangan prima adalah yang memiliki dua faktor. Yang mana memiliki dua faktor? Ya, ada bilangan 2, faktornya 1 dan 2. Kemudian ada bilangan 3, faktornya 1 dan 3. Bilangan 5, faktornya 1 dan 5. Bilangan 7, faktornya 1 dan 7. Jadi, adik-adik sahabat pendidikan, yang termasuk bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Karena bilangan tersebut hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Adik-adik tercinta, sahabat pendidikan, untuk bilangan prima yang lebih besar, nanti bisa adik-adik latih sendiri untuk mencarinya. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan, bilangan prima merupakan bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Adik-adik tercinta, sahabat pendidikan, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor prima. Kalau tadi kita sudah belajar mengenai bilangan prima,
Sekarang dilanjutkan dengan faktor prima. Adik-adik, faktor prima itu merupakan faktor dari suatu bilangan yang merupakan bilangan prima. Nah, untuk lebih jelas atau agar lebih memahami mengenai apa itu faktor prima, coba perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan faktor prima dari 18. Adik-adik, kita ketahui bahwa faktor dari 18 itu adalah 1, 2, 3, 6, dan 18, dan juga 9 adik-adik ya. Nah, adik-adik tercinta, sahabat pendidikan, faktor dari 18 itu ada 6. Nah, dari keenam faktor tersebut kita perhatikan 1, 2, 3, 6, 9, dan 18 yang mana merupakan bilangan prima. Ternyata 2 dan 3 merupakan bilangan prima. Karena itu faktor prima dari 18 itu adalah 2 dan 3. Sisanya yaitu 1, 6, 9, dan 18 itu bukan merupakan faktor prima. Nah, adik-adik, cukup mudah. Dari itu dapat kita simpulkan kembali bahwa faktor prima adalah faktor dari suatu bilangan yang merupakan bilangan prima. Adik-adik sahabat pendidikan, berikutnya kita akan membahas mengenai faktorisasi prima. Untuk lebih memahami mengenai faktorisasi prima, kita langsung ke contoh soal. Di layar sudah ada sebuah contoh soal, tentukan faktorisasi prima dari 40. Nah, adik-adik, cara penyelesaiannya yaitu dengan cara menggunakan pohon faktor. Bagaimana pohon faktor? Adik-adik bisa lihat di layar ya, yang mana namanya pohon faktor. Untuk menentukan faktorisasi prima dari 40, langkah pertama kita bagi dulu 40 dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. Hasilnya adalah 20. Selanjutnya 20 kita bagi kembali dengan bilangan prima yang paling kecil adik-adik ya, yaitu 2. Hasilnya adalah 10. 10 itu jika masih bisa dibagi dengan bilangan prima paling kecil, kita bagi kembali. Ternyata masih bisa adik-adik ya, 10 masih bisa dibagi dengan 2, hasilnya adalah 5. Dari itu dapat kita lihat bahwa faktorisasi prima dari 40 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 5. Perhatikan adik-adik, pembaginya itu ada 3 duanya ya, dan 5 1. Jangan sampai salah menulisnya. Sehingga faktorisasi primanya bisa ditulis 2 kali 2 kali 2 kali 5. Karena di sana ada 3 duanya, maka kita bisa tulis menggunakan bilangan berpangkat 2 pangkat 3 kali 5. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa faktorisasi prima itu adalah cara menyajikan suatu bilangan dalam bentuk perkalian bilangan prima. Ingat, faktorisasi prima adalah cara menyajikan suatu bilangan dalam bentuk perkalian bilangan prima. Adik-adik tercinta, sahabat pendidikan, demikian tadi penjelasan mengenai bilangan prima, faktor prima, dan faktorisasi prima. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu bersyukur atas apa yang bisa kita kerjakan hari ini. Om Santi 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 Om.